warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu rekan guru yang sempat hadir, yang saya banggakan untuk siswa yang hadir pada hari ini dan yang memberi hormat saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama ya, saya mungkin selalu menyampaikan bahwa saya kalau ceramah itu kebiasaannya pakai bahasa Makassar. Dari kecil pakai bahasa Makassar ya. Jadi kalau misalnya saya campur bahasa Makassar sebentar itu ya, mungkin itu adalah saya. Jadi sama juga kalau saya persilakan ceramah di kampung saya, di kampung istri saya biasa minta maaf karena di situ Bugis, makanya kalau ceramah itu kebiasaan pakai bahasa Makassar. Ya, jadi ya, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam kesempatan ini kita sudah terlambat ya, sudah terlambat 1 bulan, tapi tidak apa-apa karena ini adalah Maulid, adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bermaulid. Begitu pula salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke persada bumi ini dan bukan inna liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan yang namanya akhlak manusia. Jadi sebenarnya saya mengatakan bahwa saya tidak siap berkarya, saya tidak siap memberikan ceramah hanya kepada bahwa kaset kita. Ya, mudah-mudahan nanti berikutnya kan banyak ustaz di sini. Ada Pak Suwardi yang lebih senior daripada saya, ada guru agama Islamnya itu kurang itu mungkin lebih, karena saya dari segi titel saya itu SH SPD, tidak ada ustadznya di situ. Tapi syukurlah kalau saya dipercayakan ustadz ya, itu yang penting jangan tas ya. Atau saya di apalagi digelar sebagai kiai ya, punanya karena kiai mah apalagi marung-marung kanja, syukurlah. Yang paling saya senang itu punah misalnya batu meri balat nang kana mana kiai mah. Ay, sangaran nunggunya mendapat balat nang kana mana kiai mah. Ya. Apalagi mangan-mangan tahu ya. Ya, jadi saya lanjut bahwa dalam hal memperingati Maulid Rasulullah SAW ini yang perlu saya titik beratkan adalah bahwa dalam hal memperingati Maulid Rasulullah SAW itu ada beberapa yang saya mau titik beratkan, yaitu tentang yang pertama, karena ini adalah judulnya memperingati Maulid Muhammad SAW. Mari jadikan hari kelahiran Rasulullah sebagai pengingat untuk memperbanyak salawat dan menambah kebaikan. Jadi yang saya titik beratkan yang pertama adalah bahwa dengan bermaulid, hikmah yang pertama yang bisa kita petik dari maulid itu, yang pertama adalah
kita paham tentang atau memperingati tentang hari kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa bahasa Arabnya? Coba mungkin saya tanya dulu ketua OSIS. Ketua OSISnya, apa bahasa Arabnya hari kelahiran Rasulullah? Disebut dengan, iya betul, Maulid. Ya, jadi itu kalau hari kelahirannya disebut dengan Maulid. Ya. Kemudian kalau nabinya yang lahir atau orangnya yang lahir ke dunia ini disebut dengan apa? Akram. Ya. Apa kalau misalnya, apa bahasa Arabnya kalau misalnya tarikan hari kelahirannya? Ya, kalau misalnya orangnya yang lahir itu disebut dengan apa? Disebut ya. Jadi ya perlu dibedakan ya. Jadi kalau hari kelahiran dari Rasulullah SAW itu disebut dengan Maulid Rasulullah SAW. Apakah sama dengan hari ulang tahun? Ya, tidak ya. Karena hari ulang tahun itu adalah yang tiap tahun kita rayakan. Tetapi kalau misalnya Maulid Rasulullah SAW adalah itu hari kelahirannya. Hari kelahirannya, bukan ulang tahunnya, tetapi hari kelahirannya. Kalau orangnya yang lahir atau nabinya yang lahir itu disebut dengan Maulud. Ya, disebut dengan Mauludun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Jadi perlu kita ingat bahwa hari kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita paham ya bahwa hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 570 Masehi. Jadi Rasulullah SAW itu lahir tahun 557 Masehi, yang dikenal pada saat itu dikenal dengan tahun gajah. Ya, ada yang tahu kenapa disebut dengan tahun gajah? Kenapa disebut dengan hari lahirnya Rasulullah SAW itu disebut dengan tahun gajah? Ya, jadi pada saat itu ada kejadian, yaitu penyerangan Ka'bah oleh gubernur yang bernama Abraha. Gubernurnya Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gubernur Abraha bersama pasukannya yang berpasukan yang memakai gajah pada saat itu Allah menghancurkannya dengan mengutus burung yang berbondong-bondong. Ya, ada yang mengatakan burung ababil, tetapi itu para ulama tidak sepakat bahwa namanya tidak disebutkan. Tetapi ababil itu yang berarti burung yang berbondong-bondong. Ya, inilah yang melempari batu para pasukan gajah itu sehingga seperti termakan ulat. Warsa alaihim tayran ababil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu kamu ya Rasulullah bahwa ada pasukan yang bergajah, ya. Ada pasukan yang bergajah yang ingin menyerang Ka'bah pada saat itu. Ya, setelah itu 50 hari setelah penyerangan Ka'bah, maka lahirlah Rasulullah SAW. Makanya disebut tahun itu adalah tahun gajah. Ya, tahun gajah. Jadi yang pertama yang perlu saya tekankan bahwa hikmah Maulid dari Rasulullah SAW yang pertama adalah peringatan tentang hari lahir dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apalagi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Ya, bayangkan babi, Pak, Bu. Ya, anak-anak sekalian, babi itu tidak menikmati bintang dan bulan. Dia nak kuliah nasi ini sampai bulan sega bintang yang sama apa? Nasabah dia nak kuliah cuma. Ya, dia nak kuliah cuma bau ya. Jadi dia nak ada sini bulan sega bintang. Ya. Kemudian semut itu tidak pernah menikmati yang namanya tidur.
semua makhluk yang tidak diciptakan dengan nikmat tidur adalah semut. Dikata di kanero foto ya. Ya minta nasari kenikmatan tidur karena Allah Subhanahu wa taala. Kupu-kupu itu tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Nasabah umurnya hanya 47 hari. Jadi tidak tunai merayakan rata-rata ya sumpahan dunia. Tidak narayakan ulang tahunnya. Itu kupu-kupu. Tetapi kita manusia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan makhluk yang paling sempurna. Jadi itu yang kedua, yaitu bahwa dikate sampai untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, maka kita perlu menerapkan yang namanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu saya tekankan yaitu dalam hal hikmah maulid Rasulullah SAW, mari kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 dikatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sedangkan Allah saja bersalawat kepada nabi. Malaikat bersalawat kepada nabi. Jadi kita itu diharapkan juga itu selalu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai cinta, sebagai cintanya, kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian salawatnya malaikat kepada Rasulullah SAW adalah pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau salawatnya manusia atau hambanya sebagai hamba, kira-kira sebagai apa kalau kita bersalawat kepada Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Sebagai apa kalau misalnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW? Ya, sebagai salam penghormatan kepada baginda, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah bersabda, Man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asaran salawat. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu salawat, maka Allah akan membalas salawatnya itu dengan 10 kebaikan. Jadi barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali salawat, maka Allah akan membalas salawat kita yaitu 10 kebaikan. Jadi ada pernah kisah ya, orang yang senantiasa bersalawat, seorang nelayan. Ini salawatnya itu tidak pernah lepas dari 1000 kali per hari. Ya, pada suatu hari nelayan ini sementara menjahit apa sih harinya guna jalanan. Ya, sementara naik jahit jalanan, kemudian ada para ustadz yang lewat. Kemudian waktunya lewat ini ustadz, ini nelayan selalu tidak pernah lepas salawatnya. Tetapi salawatnya itu dikatakan Allahumma sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kemudian Ustaz itu mengatakan bahwa bukan sallu. Allahumma sallu bukan sallu, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sepintas mengingat bahwa yang benar adalah Allahumma salli. Karena para ustaz itu terlanjur naik di kapal, kemudian dia tidak sadar. Ya, bayangkan kalau sore hari, tiap hari, sore hari, siang hari, pagi hari, itu salawatnya sampai 1000 kali salawat. Ini nelayan. Dan ternyata ustaz ini sudah naik kapal. Dia tidak sadar memburu para ustaz itu, kemudian mengatakan apa tadi yang benar, sallu atau salli? Iya, dia tidak sempat mendengarkan hanya mendengarkan sepintas, makanya dia katakan sallu atau salli. Tetapi dia tidak sadar, dia sudah berlari di atas laut. Ya, dia sudah sampai beberapa meter itu masuk ke di dalam air, di permukaan air laut. Kemudian Ustadz itu mengatakan bahwa wahai nelayan, kamu derajatmu jauh lebih tinggi
derajatmu jauh lebih tinggi daripada kami. Karena kenapa? Karena Ustaz mengatakan dia melihat bahwa nelayan itu berlari di atas permukaan air laut. Itu sangat luar biasa daripada salawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi mari kita memperbanyak salawat ya. Kemudian mari kita salawat sama-sama ya. Jadi mungkin salawat yang biasa kita lantunkan itu salawat Jibril. Tak apa ya? Salawat Jibril ya, tahu semua? Ya, jadi kita salawat sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tahu lanjutannya? Ya, anta samsun, anta badarun, anta nurun faqaruri lagi. Anta samsun, anta badarun, anta nurun faqanurin, anta misiru wagadi, anta misbahus suduri. Ya, satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu adalah salawat Jibril. Jadi salawat apapun yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, pasti Rasulullah itu menerima. Karena kenapa? Ada khusus malaikat satu yang bertugas untuk menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Jadi ini sampai kiamat ada malaikat ya khusus yang dikhususkan untuk menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Jadi sebaiknya kita selalu melantunkan salawat tiap hari. Kalau perlu paling kurang ya 300 kali per hari. Ya, jamaah maulid yang saya muliakan, yang sama-sama saya hormati. Kemudian selanjutnya hikmah yang hikmah maulid dari Rasulullah SAW, bahwa dengan hikmah maulid ini maka mari kita mencontohi daripada sifat-sifat wajib Rasulullah SAW. Ada yang tahu sifat wajib atau sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Ya, jadi salah satunya adalah jujur, yang dikenal dengan as-siddiq. Jadi sifat wajib Rasulullah SAW atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah, yaitu yang pertama adalah jujur. Kemudian yang kedua amanah. Kemudian yang ketiga fatana atau cerdas ya. Kemudian yang keempat adalah tabligh. Jadi mari kita bahas satu persatu. As-siddiq itu adalah jujur. Jadi Rasulullah itu senantiasa jujur ya. Jadi Rasulullah dalam hidupnya itu sama sekali tidak pernah berbohong. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, mari kita selalu menerapkan yang namanya sifat jujur ini. Ya, artinya bahwa kalau kita menerapkan sifat jujur ini, kira-kira apa yang perlu kita lakukan dalam hal apalagi dalam hal kalau kita misalnya sebagai siswa, sebagai murid, apa sebenarnya yang perlu kita terapkan dalam hal menerapkan yang namanya sifat jujur itu atau siddiq. Ya, jadi salah satunya jangan nyontek. Ya, kalau kita mau menerapkan sifat siddiq ini adalah jangan nyontek kalau misalnya kita ulangan. Karena kalau kita nyontek ya berarti kita tidak jujur, jauh dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, al-amanah, ya dapat dipercaya.
Jadi Rasulullah SAW ini jauh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu memiliki sifat al-amanah yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah SAW itu di umur 21 Rasulullah SAW itu pernah ada orang yang datang ke Makkah itu dalam rangka bertawaf. Karena Rasulullah SAW pekerjaan atau apa pekerjaan Rasulullah SAW ketika umur dari 8 tahun sampai 21 tahun. Ya, jadi Rasulullah SAW itu adalah mengembala domba ya, umur 8 tahun sampai 21 tahun. Jadi makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa rata-rata nabi yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW itu adalah pernah menjadi pengembala domba. Karena kenapa hikmahnya adalah bahwa nabi itu kenapa diberikan dulu mengembala kambing? Anggapan diberikan apalagi diberikan dulu waktu untuk menggembala kambing waktu kecil. Para nabi ya, sebelum nabi pun seperti itu. Karena hikmahnya bahwa domba itu ketika berkumpul maka dia akan makan sama-sama. Kerjasamanya bagus. Ya. Tapi jangan jadi Rasulullah SAW itu adalah pengembala domba. Supaya ketika mengembala dombanya maka para nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi itu lebih banyak bertafakur dan memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kekuasaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan jadi pengembala domba yang seperti ini. Ada cerita yang pengembala domba yaitu mempermainkan yang namanya agama, mempermainkan yang namanya salat ya. Makanya saya berpesan bahwa apabila kita melaksanakan yang namanya salat, terutama salat 5 waktu, maka jangan pernah main-main dengan salat. Jangan pernah main-main dengan salat ya. Karena apalagi amalan yang paling pertama diperiksa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Salat 5 waktu kan, salat 5 waktu kita ya. Jadi pengembala domba ini ketika mengembala dombanya itu tiba yang namanya waktu sholat. Ya. Kemudian karena mereka ini apalagi alim dan tidak pernah lepas dengan waktu, tetapi kekurangannya adalah masih main-main dalam sholat. Jadi ketika sholat itu pas dia sujud, yang imam itu kan 3 orang, yang imam itu ada yang mengatakan bahwa ada deh taibem sujuki. Ada taibem sujuki. Ya jadi pas sujud ini taibem ngadasi kamuruna. Apa nakana sampai menjadi berkuasa agama nakana. Tidak bisa orang bicara kalau lagi sholat. Ya. Kemudian temannya yang satu mengatakan untuk saya tidak bicara. Ya pada akhirnya bicara semua. Dalam artian bahwa jangan kita pernah main-main dengan sholat. Ya. Jangan main-main ketika kita sholat. Jadi saya kembali bahwa jadi yang dititip pesankan ini Pak sama Pak Kepala Sekolah itu sudah berapa menit? Karena dititip pesankan sama Kepala Sekolah dan kita usahakan 40 menit. Jadi mungkin sesuai dengan mata pelajaran ini. Ya karena memang saya mengajar ini hari, makanya Pak Kepala Sekolah usahakan 40 menit baru selesai. Tapi pun misalnya tina janakan 40 menit itu talmur ya, talanguran. Ya. Kemudian selanjutnya yang saya mau tekankan bahwa bagaimana Rasulullah SAW itu akhlaknya. Yang saya pesankan tadi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW itu ketika berumur 21 tahun. Ketika Rasulullah SAW dipercayakan beraktivitas sebagai pedagang pada saat itu, ada yang datang dari luar Mekah yang 3 hari perjalanan. Kemudian beli sesuatu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW dititipkan itu barang yang sudah dibeli kepada Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan bahwa saya titipkan barang ini yang sudah saya beli kepada kamu ya. Makanya setelah dititipkan, maka Rasulullah SAW menjaga barangnya itu. Ternyata orang tawaf ini, yaitu dia tidak sadar
bahwa dia sudah membeli sesuatu yang dititipkan kepada seseorang yang bernama Muhammad. Kemudian dia kembali ke kampungnya. Ya, nanti setelah 3 hari di kampungnya baru ingat. Jadi 3 hari perjalanan, 3 hari pulang itu PP, berarti sekitar 6 hari. Karena 3 hari baru ingat, berarti sekitar 9 hari, bukan 90 hari. 9 hari baru dia ingat bahwa ternyata ada yang saya beli sesuatu yang saya titipkan kepada Muhammad. Ini jauh sebelum dia akan menjadi nabi dan rasul. Karena umurnya Rasulullah SAW pada situ baru umur 21 tahun. Kemudian apalagi setelah sampai di kampungnya yang tawaf ini, dia baru ingat bahwa ya Allah, dia tidak mengatakan seperti itu karena belum Islam pada saat itu. Dia baru sadar ternyata dia menitipkan, baru dia kembali setelah 3 hari. Berarti 9 hari baru dia ingat bahwa ada yang dititipkan kepada Muhammad. Ternyata Rasulullah SAW 9 hari di situ tidak pernah goyang-goyang. Tidak pernah dia pindah dari situ, dia jaga terus barangnya orang yang sudah diberi kepada Muhammad. Karena Rasulullah SAW itu umur 21 tahun itu sudah mulai belajar berdagang. Ya, mulai belajar berdagang. Kemudian orang-orang itu orang Rasulullah SAW tidak pernah pindah dari tempat itu. Makanya orang itu mengatakan bahwa kamu di sini terus jaga ini barang. Langsung nakana Nabi Muhammad SAW, iya. Mulai nagibali supaya dia nak boleh balik sulis ini. Ya, tidak pernah saya pindah dari sini. Bayangkan 9 hari dia jagai terus itu barang yang sudah dibeli orang itu. Makanya disitulah dikenal sebagai Rasulullah sebagai Al-Amin atau Al-Amanah. Belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Rasulullah SAW itu sudah mendapat gelar Al-Amanah, orang yang paling terpercaya di Mekah. Makanya semua orang itu menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Makanya orang semua menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Maka umur 21 Rasulullah SAW itu menjadi orang yang tersukses dan menjadi orang terkaya di Mekah. Jadi jangan mengatakan apalagi ada yang mengatakan yang Rasulullah SAW itu orang miskin. Bukan. Umur 21 tahun itu Rasulullah SAW itu menjadi orang yang kaya. Bayangkan umur 25 tahun ketika Rasulullah menikahi Khadijah itu punya panennya sampai 20 ekor unta. Ya, jadi ternyata uang maharnya Rasulullah SAW itu 20 ekor unta. Dan rata-rata kalau diurus menjadi dirupiahkan sekarang itu satu unta itu sekitar 100 juta. Berarti duit panennya Rasulullah itu sekitar 2 miliar. Ya. Jadi cuma kaum sekuler biasa karena Rasulullah orang miskin. Makanya karena Khadijah orang kaya makanya dia nikahi Khadijah. Itu tidak seperti itu tuduhan yang tidak benar. Ya. Jadi ini yang ketiga ya. Kita perlu mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yang mungkin saya tekankan adalah mari kita melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Dengan apa? Yaitu bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua bahwa di akhir hidup Rasulullah SAW itu berpesan bahwa jaga 3 ya, yaitu salat 5 waktu, kemudian apalagi jaga perempuan, kemudian jaga umat. Ya ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW di sebelum wafat. Ya mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan karena mungkin saya lihat sudah pada gelisah. Jadi